Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview salah satu support unit dari series Build Diver, yaitu HWS dan SV Custom Weapon Set. Dia weapon untuk si OO Sky dan juga HGH2 Magnum. BTW di video sebelumnya gue udah nge-review si HWS ini ya, buat ditempelin ke OO Sky. Dan sekarang gue bakal nge-review satu bundle atau satu weapon set yang penuh. Jadi kita dapat HWS Custom dan juga SV Custom. Dan mereka bisa di-combine ke dalam satu support unit gitu. Oke, untuk penampakan box art depannya seperti ini. Di sini ada HWS-nya, di sini ada SV Custom-nya. Ini part mereka fusion. Di sini ada HGH2 Magnum, ada HGO Sky. Tulisannya Build Diver Support Weapon, sudah bandai biru. Ini gue beli 2 minggu lalu kalau nggak salah. Terus di sini ada tulisan Jepangnya, HWS and SV Custom Weapon Set, HG Build Custom. Ini logo seriesnya Gundam Build Diver. Oke, gitu aja untuk box art depannya. Terus untuk bagian sampingnya seperti ini, dia ada bagian depan, bagian belakang. Di sini ada HGO Sky-nya, HGH2 Magnum. Sini ada line up-nya nih, bisa dipasang ke Leo NPD dan GBN Guard yang kroco-kroco ya. Terus bagian sampingnya masih seperti ini, sama seperti cover depan HWS and SV Custom. Bagian sampingnya lagi seperti ini. Dia ada part-part yang didapat. Ada profilnya sedikit nih, Riku and Kyoyakujo nama pilotnya teh. Riku yang OO Sky, Kyoyakujo yang H2 Magnum. Di sini ada introduce seriesnya, ada tulisan Jepang bla 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 bla, gua nggak bisa baca. Terus bagian sampingnya lagi masih sama seperti cover depan. Di sini ada SNI-nya tentunya, tuh SNI udah. Oke, gitu aja untuk box artnya. Lumayan. Boxnya lumayan gede ya, nggak seperti support unit lainnya, jadi dia dibundle gitu jadi satu. Dan ini mirip box HG sih, box HG utuh ya maksud gua. Lumayan bagus lah, jadi dia diterangin nih dapat apa aja. Oke, selanjutnya kita mendapatkan manual box seperti biasa. Ini jangan lupa dibaca, penting berisi semua info yang kita butuhkan. Nih dia part-partnya, terus ini cara masangnya, ini bisa dicombine ke Gundam lain. Terus di sini cara ngerangkainya, ya intinya penting lah, jangan lupa dibaca. Oke, jangan lupa dibaca. Gue bakal pindahin ke kamera zoom dulu ya. Oke, di sini yang pertama kita mendapatkan stand ya, atau stand clear ya. BTW ini stand umum ya. Di beberapa HG dapat stand yang kayak gini, yang bening ini tuh. Begini aja, cuman dia bedanya di sini ada extendednya. Jadi dia mirip punyanya Reginless ya, yang Julia Reginless. Tapi ini keren banget ya tuh. Kalau kalian lihat dia clear sama part abu-abunya. Overall sih gini aja, tapi bagus sih. Jadi dapat sekalian lah gitu. Jadi keren gitu kalau pakai stand. Jadi kita nggak perlu repot-repot beli lagi atau beli yang terpisah gitu ya. Jatuhnya malah lebih mahal. Jadi udah sekalian aja dimasukin si aksesoris stand ini. Jadi dia udah jadi satu di bundle-nya. Yap, gini aja. Tapi kalian sih gua suka ada stand-nya gitu. Jarang-jarang ada support unit yang dapat stand-nya. Oke, yang kedua selanjutnya tentunya si ini part pesawat ya, atau part apa ini? Atau core-nya ya. Ini core fighter. Kalau di series lain namanya core fighter, tapi gua nggak tahu ya. Gua lupa ini di series muncul apa enggak, tapi sepertinya enggak ya. Jadi dia dapat semacam core factor gitu, dia yang bakal jadi core-nya atau tempat ditempel-tempelnya. Di sini banyak lubang-lubang, banyak konektor-konektor nih. Kalau kalian lihat ini bagian yang hitam stiker, tapi gua kurang rapi masangnya. Overall begini aja, putih, bersih, tanpa noda. Dia begini aja, core factornya simple, tapi detailnya lumayan oke tuh. Kalau kalian lihat ya, ada beberapa detail-detail yang bagus di atas ini. Dan di bawah sini, di samping-samping sini juga, dan bagi bawahnya tentunya kopong, karena cuman buat ditempelin doang. Selanjutnya kita udah dapat di video sebelumnya udah kita lihat, yaitu si knuckle
BTW gue baru ingat ya, jadi fungsi si kenakal ini tuh bukan cuman buat mukul ya atau buat pelindung ya. Jadi dia itu buat misil. Ini sebenarnya yang putih-putih ini misil nih. Jadi gue baru rewatch animenya gitu. Dan dia bisa jadi misil. Jadi sekaligus misil, sekaligus handguard gitu atau armor lah gitu. Kita dapat dapat 4 biji ya atau 2 pasang. Dapat 2 pasang. Ini yang konektor kecil ini untuk di kaki, yang konektor yang gede ini untuk di tangan nih. Jadi nanti kalau ditempel ke OO Sky, ininya konektornya dibalik ya. Tapi kalau buat ditempel di sini, dia konektornya begini, satu begini. Dapat 2 pasang, sepasang di tangan dan sepasang di kaki ya. Ini di video sebelumnya udah gua kasih lihat juga. Nih dapat ini, knuckle guard atau misilnya. Dia warna hijau telur asin itu ya, 4 biji. Oke, selanjutnya kita mendapatkan si cannon. Ini cannonnya juga udah kita review di video sebelumnya. Jadi dia begini, dia punya sepasang cannon gitu, dan dia punya 6 misil di pundaknya ini, di bagian atas ya. Di sini ada konektornya, kita bisa gerakin dia di konektor ini. Nih. Jadi bagian atasnya ini udah nggak bisa digerak-gerakin. Jadi yang bisa gerak cuman sih konektor ininya tuh bisa digerak-gerakin gitu. Oke, ini oke banget. Terus di sini ada semacam rudal gitu nih, yang panjang putih ini nih. Dia bisa digerakin gitu. Tuh ya, bisa dia maju mundurin, cuman udah agak ke tengah jadi susah tuh. Dia bisa dia maju mundurin. Bisa dilepas juga. Cuman sih sekarang gua pasang aja. Tuh ya. Detailnya menurut gua oke sih. Ada beberapa detail di bagian tengah cannonnya, terus di atas misil-misil ini, terus dia bagian misilnya bisa digerakin yang tengah tadi. Bisa digerakin nih kalau kita lihat. Ini si misilnya bisa kita majuin gitu. Nah tuh, bisa kita majuin kayak gitu, atau kita mundurin lagi. Ya dia gitulah, punya hati-hati. Jangan sampai patah si misil ini. Tuh kita mundur lagi. Oke, itu aja ya. Jadi dia bisa digerakin naik turun gitu. Naik turun. Ini oke sih kalau buat dipasang di OO Sky. Mantap. Cakep. Selanjutnya kita mendapatkan si boosternya. Ini booster untuk HGS2 Magnum ya. Namanya apa ya? Sigma ya atau apa gue lupa. Pokoknya ini booster sekaligus funnel ya. Jadi ini dapat funnel sepasang. Jadi dia bisa terbang tanpa pakai tangkainya ini. Jadi booster sekaligus funnel. Dia begini aja. Di sini konektornya nih. Ini konektor buat ke punggung ya, ke punggungnya H2 Magnum. Kita dapat sepasang. Mungkin dikasih 2 biar kalau satu hilang bisa pakai satu lagi gitu. Jadi ini konektor ke backpacknya, ini konektor ke tangkainya ini. Overall abu-abu, ini ungu. Menyesuaikan H2-nya. Terus ini ada bagian mengkerucut gitu kayak booster roket. Sini ada semacam katupnya atau penyangganya, jadi kita bisa buka dia set gitu buat nembak. Jadi dia bisa nembak gitu. Ini bisa digerakin, sama si putih-putihnya ini juga bisa digerakin. Tuh, bisa kita buka dikit. Tuh. Jadi dia bisa nembak gitu. Cus sebagai support weapon. Yes. Jadi dia support weapon. Detailnya overall oke. Di sini ada beberapa part yang masuk itu kayak rudal gitu. Terus di sini ada konektor bulat. Bagian belakangnya sini dia ada semacam mounted atau outputnya buat nembak gitu. Terus gitu. Overall ini oke, bagus, gue suka. Jadi dia nempel di punggung H2 ya. Jadi gantiin backpacknya yang spoiler itu ya. Jadi dia begitu, spoiler. Oke, overall mantap. Terus kita juga dapat ini armor kaki ya. Ini armor betis atau armor kaki. BTW gue lupa ini fungsinya apa ya kalau di anime. Jadi dia semacam extended part gitu. Dia bisa ditekuk begini tuh. Jadi semacam seluncuran ya kalau dilihat. Jadi dia nempelnya di bagian betis belakang tuh. Kotor. Kotor. Jadi dia bisa nempel di betis belakang. Mungkin buat seluncuran gitu ya. Atau mungkin buat di mode pesawat ya. Ya intinya dia extended part buat kakinya gitulah. Gue juga kurang tahu buat apa. Tapi kita dapat ini sepasang. Tuh. Warnanya ungu.
Terus tadi kita juga dapat si kepala ya, kepala tanduk atau antena ya. Ini dia dapat kepala versi SV ya. Ini aslinya bentuk SV ya, yang warna abu-abu itu. Cuman dia warnanya diganti jadi ungu, ngikutin si S2 Magnum yang normal, yang awal pakai ya, yang awal Killia pakai tuh. Di sini cuma dapat satu stiker tuh ya. Nih dapat satu stiker. Mungkin dikasih dua sama Bandai biar satunya buat custom, satunya buat dipasang gitu mungkin. Jadi kita dapat dua tanduk tuh buat di kepala. Mantap. Selanjutnya kita juga dapat si rudal atau beam shooter ya. Ini beam shooter, dia nempel di rok samping S2 Magnumnya. Jadi kan rok samping S2 Magnum itu kan sayap, jadi dia bisa diganti sama ini nih. Jadi dia bisa pakai semacam rudal gitu. Bukan rudal, beam shooter ya. Ini bisa buat nembak gitu, cus gitu. Dapat sepasang kiri kanan. Overall gini aja abu-abu. Tadinya gue bingung sih ini buat apa ya, tapi ternyata dia dipakai di rok gitu. Menurut manual booknya ya. Dibaca aja manual booknya lengkap pokoknya, di situ semua infonya udah ada pokoknya. Terus kita juga dapat satu lagi nih si konektor Canon ya. Jadi kan si konektor ini nih yang tengah ini, yang Canon ini kita dapat dua nih, mungkin buat cadangan kalau misalnya yang ini patah atau hilang gitu. Jadi kita bisa pakai yang ini tuh, dapat sepasang. Tapi gue cuma pakai satu sih. Oke, udah semua part-part yang kita dapat udah kita lihat. Terus kita combine tentunya. Cara combine-nya gimana? Simple aja. Di sini kita ambil dulu si core fighter-nya yang putih tadi. Terus si Canon-nya ini kita pasang. Jadi si Canon-nya nempel di bagian tengah sini nih, di bagian tengah sini. Jadi kita masukin dulu dia ke bawah sini. Nih, kita colok di bawah. Gitu, terus kita putar ke atas. Nah, gitu. Putar ke atas sini. Nah, gitu. Oke. Up. Terus di bagian bawah sini nih kita pasang si ini. Kita pasang si knuckle atau misil ini yang konektornya pendek. Gitu. Nah, gitu. Terus kita pasangin lagi yang konektornya pendek, dua sepasang. Salah. Sini. Oke, nah, gitu. Miring-miring. Oke, nah gitu. Terus si booster ini, si booster S2 nya kita copot. Ini kita pasang di bagian konektor samping nih, di colokan samping. Tuh. Set. Oke, nah kok copot. Oke, gitu. Dipas-pasin aja ya. Karena emang rakitan orang kan beda-beda, jadi ada yang dirakit jadi longgar, ada yang tidak jadi bisa pas banget gitu atau klop banget itu. Terus yang sini si konektor S2 nya kita copot dulu nih, yang ini konektor backpack nya kita copot dulu nih, copot. Terus ini nempel di bawah sini nih, yang paling belakang nih, di bawah paling belakang. Nah itu oke, sampai klop. Terus si seluncuran atau si alas kakinya kita tempel di sini nih. Di sini ada konektor bulat tuh. Kita tempel dia di sini. Jadi dia nempel di bawah, agak ke bawah, agak ke belakang gitu loh. Satunya juga sama, nempel di bagian bawah belakang. Itu di sini. Nah, ya agak susah ya bagian ini ya. Terus sabar. Oke. Ini pas-pasin aja. Terus ya bagian ini cepat mulu nih si konektor knuckle-nya. Sebentar ya, agak susah dipasang. Nah, ya begitulah dia copot. Ya intinya begitulah ya, dipasang di bagian tengah sini. Mungkin gua skip dulu ya sebentar. Oke, tadi udah gua skip sebentar ya. Agak susah nih ngapasin konektor ininya, takut copot, jadi gua agak tekan-tekan gitu. Nah kalau udah begini, terus si ini konektor yang panjang ini atau yang gede ini kita taruh di ujung sini, di ujung boosternya S2 ya gitu. Nah gitu. Nah overall begini ya, udah jadi nih support weapon si HWS dan SV Custom.
dia di satu frame gitu, jadi ada semacam frame-nya gitu tuh. Oke, terus tinggal dipasangin stand. Jadi di tengah ini ada lubang sisa tuh satu, kita pasangin stand di sini. Yap, oke. Nah, overall begitu ya tuh. HWS dan SV Custom. Oke, gue rasa gitu aja ya reviewnya untuk si support unit ini. Karena si support unit ini nggak butuh banyak maksudnya nggak butuh banyak gimmick kali ya. Jadi dia cuman murni aja gitu, senjata-senjata di combine jadi satu core factor. Perpaduan warnanya sebenarnya bertolak belakang sih. Ini warnanya agak hijau-hijau muda, hijau torasin gitu, dan bagian si SV-nya dia warna ungu gitu. Jadi warnanya agak bertabrakan, tapi menurut gua masih oke lah ya, masih bisa diterima lah. Detail oke, beberapa part ada detailnya, terus ada beberapa part juga yang menurut gua oke sih. Jadi itu nggak masalah. Kalau artikulasinya mungkin sedikit banget ya, karena dia cuman senjata doang gitu, cuman ya paling ujung-ujung konektor doang yang ada gerakannya atau ada sendinya. Overall sih cuman buat weapon aja, nah gitu tuh, overall gitu aja. Yang bisa gerak paling kanan sama si booster ini, itu pun di konektornya ya, di konektor sayapnya gitu. Terus gimmick ya semua ini gimmick gitu, semuanya part, semuanya weapon gitu. Oke, warna oke, gimmick oke, detail oke, artikulasi pas-pasan sih, tapi nggak apa-apa, namanya juga support unit, jadi harus fokus ke senjatanya, bukan ke gerakannya. Oke, gitu aja ya reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. Kalau kalian suka, tolong komen. Kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa, komen aja. Atau mungkin punya request untuk next video mau review apa atau Gundam apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Nah, ini keren sih, meskipun cuman support unit ya gitu, tapi menurut gue sih oke. Buat pelengkap lah kalau kalian suka series Build Diver ya. Jadi buat pelengkapnya OO Sky sama si H2 Magnum, gitu bisa ditembak-tembakin.